bisa main ganas, masih kalah jauh kurang berkelas. Kakak dong kurang gol, adek terobos gol. Maaf deh puati sayang duluan kasih gol. Cuma datang pagi satu, jadi kau sejauh-jauh ya. Semuanya jangan begitu, harusnya macam tak mampu. Aku mama masih setuju, saya jadi anak mantu. Mas kawin toksu atur langsung tong menuju. Asli. Pusing sudah daripada masalah, lebih baik mengganggu itu saya punya. Yang jadi pengganggu kau tuh cuma benar yang bisa tipu tuh kalau keluar rumah. Kau stop sudah dengan kau putar alekan. Pak Jokowi bangun Papua tara gampang. Anak Papua lebih bertanda. Jangan gangguan kayak di harga mati, jangan ganggu. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Satu jalan, satu nusa, satu bangsa. Ragam suku, budaya juga bahasa. Tanah itu Indonesia. Terima kasih. Dan itulah penampilan dari muda-mudi Papua, Kepala Badan Intelijen Negara. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kita sayangi dan kita banggakan Bapak Presiden. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto. Kita semua mengamati akhir-akhir ini Bapak Prabowo sering bepergian bersama Bapak Presiden Jokowi. Beberapa kali Pak Prabowo juga menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah gurunya, guru beliau. Sering mendampingi Bapak Presiden, Bapak Jokowi turun. Dan pada akhirnya hari ini kita menjumpai beliau berdua di sini. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar dan sukses dalam kontestasi pemilu 2024. Yang bicara kabin bukan Bapak Presiden, Pak. Risikonya di kabin. Langsung tekan di limit. Yang kita hormati bersama juga Menteri Keuangan dan Menteri PUPR yang saat ini belum ada di luar negeri. Beliau berdua pembangunan Papua Youth Creative Hub ini sehingga selesai. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Pajak. Namun ada namunnya, karena ada perintah Bapak Presiden untuk membuat hal yang sama, Youth Creative Hub di Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Aceh. Maka tugas belum selesai. Jadi mohon Bu Sri Mulyani dari PUPR jangan menghindar. Yang sudah perintah Bapak Presiden yang saya sampaikan secara langsung. Selanjutnya Menteri KKP, Menparekraf, Menaker, Menteri Pertanian yang berhalangan hadir hari ini, Menteri Sosial dan Menkumham. Beliau-beliau ini juga selalu mensupport di bidang masing-masing seperti di bidang kelautan, perikanan, kemudian pertanian, UMKM dan memfasilitasi pendaftaran
hak intelektual karya anak-anak muda Papua. Tepuk tangan untuk beliau. Selanjutnya Menteri Investasi Kepala BKPM, Pak Bahlil, putra kelahiran Papua yang banyak senyum, tetapi belum konkret bantuannya mana. Baru beli kaos, itu pun baru 3 buah. Bisa minta adik-adik Papua tagih pada beliau, karena beliau putra asli Papua. Semoga aura Pak Bahlil sebagai putra Papua asli bisa menularkan kepada putra-putri terbaik dari tanah Papua ini. Selanjutnya yang sangat kita banggakan, Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko, Panglima TNI dan Kapolri. Hadirin sekalian, kehadiran beliau-beliau para menteri di sini adalah sebuah cermin untuk memberikan dukungan secara konkret kepada seluruh program-program Papua Youth Creative Hub melalui pemberdayaan program-program masing-masing kementerian lembaga, BUMN, BUMD bagi talenta-talenta muda Papua, sekaligus sebagai bentuk kepedulian dan perhatian yang besar terhadap kesuksesan pembangunan di Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Yang terhormat para rektor perguruan tinggi, anak muda yang memiliki potensi untuk memajukan kesejahteraan tanah baru yang inovatif. Pemuda adalah pemimpin perubahan, pemimpin di era digital. Yang muda harus terus membekali diri dengan yang terkini, yang terbaru. Generasi sebelumnya harus terus meremajakan diri, mengadopsi cara-cara baru dalam berpikir dan bekerja. Berawal dari pertemuan 23 pemuda-pemudi inspiratif asli Papua, binaan Badan Intelijen Negara dengan Presiden Joko Widodo, terbentuklah sebuah gerakan pemuda-pemudi Papua dan Papua Barat, yaitu Papua Muda Inspiratif atau PMI. PMI membentuk 6 bidang program prioritas, antara lain program pertanian, perikanan, peternakan, menjadi program atas instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo untuk ketahanan dan keamanan pangan. Puslit Bin membuat mesin inovasi yang dapat mempermudah petani sagu dalam proses produksi. Sebelumnya pengerjaan dilakukan 1 minggu, sekarang bisa memangkas waktu menjadi 2 jam, serta hasil sagu yang diperoleh juga lebih banyak. Mantap, mantap. PMI berkontribusi mengembangkan perluasan lahan pertanian jagung mencapai 537 hektar di tanah Papua, serta mencetak lebih dari 1.000 petani milenial. Mantap. PMI melakukan inovasi pembibitan tunduk benih jagung. Jika pembibitan dilakukan di tanah Papua, petani tidak perlu lagi untuk mengambil benih dari luar pulau dan bisa menekan modal awal sehingga harga menjadi murah dan daya beli semakin tinggi. Hal ini berkaitan dengan peternakan yang menjadikan daun jagung untuk pakan sapi. Selain itu, bonggol jagungnya pun bisa dijadikan briket sebagai bahan bakar. Biji dari jagung yang dihasilkan bisa digunakan untuk pakan ayam petelur. Punya background Putri Indonesia, kalau kita mau maju kita juga jangan punya malu. 1 bulan berjalan, saya punya ayam juga belum bertelur. Waktu itu papa saya sudah meninggal. Sejak almarhum minta untuk saya buka usaha ini, kenapa tidak dari dulu saya jalankan itu. Setelah saya punya seperti ini, almarhum tidak merasakan apa yang sekarang saya punya hasil. Mulai dari situ saya bangkit kembali karena saya mengingat bahwa masih ada mama, masih ada adik dan keluarga yang lain yang masih membutuhkan saya. Dalam bidang peternakan, selain ayam dan sapi, PMI melakukan pendampingan dan monitoring peternakan babi yang ramah lingkungan. PMI mengelola budidaya ikan air tawar dan kepiting melalui sistem keramba, serta bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan budidaya ikan air tawar. Dengan adanya program tersebut untuk mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, dan mensejahterakan masyarakat di tanah Papua. Program pendidikan dan kesehatan dengan jumlah keanggotaan 181 member yang terdiri
terdiri dari 27 komunitas dan 154 individu dengan pelatihan relawan baca kepada anak usia dini. Wanita ini di Kabupaten Pedalaman, di beberapa daerah dan juga beberapa kabupaten kota di Kabupaten Papua Barat yang kami sudah jangkau. Jauh ini kami sudah mendistribusikan ada hampir lebih dari 25.000 buku. PMI berhasil mencetak anak-anak di tanah Papua yang mahir berbahasa Inggris. Hi guys, my name is Marlena. I want to be a doctor. Kami anak yang nakal, tidak pada bimbingan, tidak pada kasih sayang, dan di sini saya juga mengharapkan. Tapi semenjak saya gabung di Sanggar Generasi Pertama ini, akhirnya menjadi saya membuktikan bahwa saya yang anak jalanan, saya bisa memberikan yang terbaik untuk Papua. Bidang kesehatan, PMI mengadakan penyuluhan ke masyarakat untuk menjaga kebersihan serta edukasi kepada orang tua akan pentingnya menjaga asupan gizi yang baik pada anak dengan melakukan pemeriksaan kesehatan, pemberian vitamin, makanan bernutrisi guna mencegah dan mengatasi gizi buruk yang terjadi di tanah Papua. Program sosial budaya, PMI hadir untuk membantu kelestarian budaya Papua yang memiliki 428 bahasa, tari dan lagu, serta produk budaya. PMI berhasil mendukung hak cipta dan paten di beberapa produk budaya Papua, serta merek dan perseroan perorangan kepada para pelaku usaha di tanah Papua. Program UMKM. Program ini melakukan pelatihan serta monitoring bagi pengusaha dan calon pengusaha. Hingga saat ini, sudah lebih dari 1.135 pengusaha yang bersinergi dengan Papua Muda Inspiratif. PMI di bawah binaan BIN juga memiliki 1.800 produk unggulannya seperti makanan kaleng, kria, kopi, dan lain sebagainya yang sudah berskala ekspor. Tak hanya itu, PMI membantu untuk pemasaran produk dengan digitalisasi melalui media sosial dan marketplace. Bidang ini berhasil secara signifikan membuka lapangan pekerjaan baru dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program industri kreatif, diantaranya fotografi, konten kreator, Halo teman-teman, sekarang saya berada di kawasan Pemkot dan pemandu wisata di kalangan milenial Papua untuk mempromosikan dan meningkatkan daya jual produk UMKM serta kunjungan wisatawan ke tanah Papua. Selain itu, PMI juga membuat dan mengembangkan startup level nasional seperti Papua Pacific Park, yakni aplikasi yang bertujuan untuk media promosi tour and travel yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Aplikasi pendamping desa, yakni aplikasi untuk mengajukan aspirasi dan usulan pembangunan di daerah secara real time yang terintegrasi dengan Bappenas. Bersih sampah kontainer, yaitu aplikasi yang bertujuan untuk mengelola manajemen persampahan. Manajemen Talenta Papua, yaitu aplikasi penyedia daftar talenta serta rekomendasi pengembangan minat dan bakat yang diberikan pelatihan secara berkelanjutan dengan kesempatan kerja di berbagai sektor pemerintahan dan swasta. PMI di bawah binaan Badan Intelijen Negara bekerja sama dengan elemen stakeholder, lembaga pemerintahan seperti Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN, serta pihak swasta untuk mengelola dan menyalurkan dana CSR atau program pendanaan melalui beberapa program pengembangan sumber daya alam dan manusia dengan melakukan pelatihan, sosialisasi, monitoring dan pemasaran, peningkatan kualitas produk, legalitas, serta link and match pemberian modal usaha. Kini PMI sudah semakin berkembang dengan memiliki 12.843 anggota yang kepengurusannya tersebar di 6 provinsi yang masuk dalam 7 wilayah budaya tanah Papua serta berhasil merealisasikan 1.300 bisnis binaan di tanah Papua. Atas inisiasi Presiden Joko Widodo untuk memfasilitasi anak muda Papua yang kreatif, dibangunlah Gedung Papua Youth Creative Hub Jayapura, dibangun di lahan seluas 15.000 meter persegi dengan pemancangan bangunan diresmikan pada 2 Oktober 2021. Gedung yang memiliki desain arsitekturnya diadopsi dari atap rumah adat Honai dan Kariwari, didukung oleh Badan Intelijen Negara dan dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, memiliki berbagai fasilitas antara lain podcast, teater, ballroom, studio musik, studio foto, ruang meeting, kafetaria,
guest house, spot instagramable, lapangan futsal, lapangan basket, dan lapangan parkir yang luas. Gedung yang diproyeksikan sebagai Silicon Valley-nya Indonesia Timur ini akan melahirkan beragam inovasi yang akan memajukan generasi muda sekarang sampai masa mendatang. Langkah nyata yang dilakukan Badan Intelijen Negara untuk mewujudkannya dengan memfasilitasi pelatihan dan kegiatan seperti pelatihan berkesenian, paskibra, catering, perakitan laptop dan handphone binaan Puslitbang BIN yang mana bertujuan untuk membuka peluang pekerjaan di tanah Papua. Ini hal yang kami tunggu dengan gedung seperti begini supaya anak-anak muda bisa belajar di sini. Badan Intelijen Negara juga memfasilitasi langsung penciptaan produk inovasi karya yang akan di-launching bersamaan dengan peresmian gedung Pitch, antara lain induk benih bibit jagung, produk inovasi baru ikan asap, tepung ikan, telur buah merah, Pitch Ready to Wear, Pitch Textile Design, Pitch Handicraft, Pitch Fashion Designer, Pitch Accessories, Pitch Screen Printing, Pitch Painting, Pitch Stock.id, serta beberapa mesin seperti mesin oven ikan asap, mesin pikir jagung, mesin giling cyclone, mesin pres tepung ikan, serta mesin sagu parut dan separator dengan kode Pitch 0, Pitch 1, Pitch 2 buatan Puslitbang BIN. Melalui Papua Youth Creative Hub, kini pemuda-pemudi di tanah Papua punya semangat baru untuk menunjang segala aktivitas dalam mengembangkan potensi, bakat, dan ide kreatif yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan talenta ataupun karya yang dapat bersaing di kancah nasional maupun internasional. Terima kasih kami yang tidak terhingga kepada Bapak Presiden Yang telah memberikan wadah, memberikan ruang bagi kami. Sudah melihat kita anak-anak Papua. Semoga Bapak selalu sehat. Kami bangga punya Bapak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirene sebagai tanda peresmian Papua Youth Creative Hub serta peluncuran produk kreasi dan inovasi Papua Youth Creative Hub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Yang saya hormati para Kapolri, 98 km telah dibangun di tanah Papua. Jembatan Yotefa 1,3 km ada di Jayapura. Domine Edward Osok di Sorong juga kita perbaiki terminalnya. Bandara di Wamena kita bangun. Jayawijaya. Kemudian yang terakhir di Yetetkun, di Bovendigul, semuanya telah kita selesaikan. Dan itu pembangunan yang ada di sini dari 2014 sampai 2022 ini hati-hati. Anggaran yang keluar dari pusat, provinsi, kabupaten dan kota telah keluar 1.036 triliun.
uang ini uang yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu saya minta kepada masyarakat di tanah Papua, tolong ini diawasi, dikawal, diamati terus, jangan sampai belok kemana-mana, nanti tidak akan jadi barang. Hati-hati mengenai ini. Menjadi momok semua provinsi dalam rangka pembangunan di daerah-daerah kita. Sekali lagi saya minta diawasi, dikawal terus, dilihat betul, karena duitnya gede sekali yang ada di tanah Papua. Kembali ke ternak ayam ini, dekat-dekat saya, jangan, tidak usah takut. Dikenalkan dulu nama. Shalom, selamat siang. Izin Bapak Presiden memperkenalkan diri, nama saya Hermin Rahel Makanwai. Hermin Rahel Makanwai. Hermin. Siapa? Ya, Hermin pengen ternak ayam. Siap Bapak. Pengen ternak ayam atau ternak kambing atau ternak sapi? Izin Bapak, jika berkenan saya jadi pengusaha ingin menjadi seorang desainer karena saya berangkat dari Putri Indonesia. Saya alumni Putri Indonesia perwakilan Provinsi Papua tahun 2020. Putri Indonesia. Siap Bapak. Pengen kayak tadi Maria tadi punya ternak ayam. Siap Bapak. Pengen jadi desainer atau ternak ayam? Jika berkenan jadi desainer Bapak. Tadi yang saya suruh maju ternak ayam. Siap Bapak. Setelah dipanggil jadi desainer. Jadi Bapak. Desainer. Siap Bapak. Terus pengennya seperti apa? Siap Bapak, berangkat dari pengalaman kami untuk fashion di tanah Papua sangat kurang sekali. Kami kalau ikut event nasional, kami harus ke Jakarta dan menyewa baju-baju dress atau evening gown di Jakarta, dan itu biayanya sangat mahal. Tadi kan bagus sekali tadi. Siap. Di ruang fashion tadi. Siap. Saya melihat desainernya betul-betul luar biasa, sangat ada Ya. Saya langsung suruh ambil gambar juga, ambil gambar. Ini bagus sekali dengan corak-corak etnik Papua, kemudian dicampur dengan warna-warna yang sangat bagus sekali. Coba aja nanti ini tadi saya sudah perintahkan juga ke Pak Menteri Parekraf, atau nanti di bulan Juli kita buat street carnival di Jayapura. Masyarakat Indonesia harus tahu dan masyarakat luar harus tahu bahwa di sini ada sebuah kekuatan besar di bidang desain. Tapi perlu diangkat. Silakan, apa tadi? Ternak ayam apa? Iya. Siapa Pak? Jika desainer, ya, desainer. Berikan kesempatan saya ingin menjadi pengusaha di dunia desainer. Siapa? Terus? Mohon berkenan untuk Bapak memberikan arahan dan juga kepada kami. Saya bukan desainer, saya nggak bisa ngarahkan. Siap. Oke, nanti biar Petunjuk selanjutnya. Siap Bapak. Arahkan oleh Pak Menteri Sandiaga Uno, nanti juga Pak Kabin. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Tuhan memberkati Bapak. Ya, bentar. Kenakan. Nama. Selamat siang, perkenalkan nama saya Stella Riana Woromboni. Saya suku dari Nabire Mor, dan saya ingin pertanakan ayam di Nabire, Pak. Sebentar, namanya tadi? Stella Riana Woromboni. Iya. Ya, Stella gimana? Sudah punya ternak ayam? Belum punya, saya pernah mau coba pertanakan ikan tapi gagal karena... Oh, sini mau ternak ayam? Iya, mau coba. Iya. Mau coba ternak ayam. Siap. Bayangannya ternak ayam itu seperti apa? Bayangannya. Saya ya ada 10 ribu ekor 10.000 ekor 10.000 ekor pertanakan. Kalau mau ternak ayam itu dikit-dikit gitu. Ya kan Pak impiannya kan. Punya dulu 50 ekor
menjadi 300 ekor, meningkat lagi jadi 5.000, meningkat lagi jadi 100.000. Jangan langsung melompat, nanti mati kayak ikannya, repot nanti. Rugi gede banget itu, hati-hati. Pelan-pelan, apa-apa itu perlu proses pelan-pelan, nggak mungkin langsung melompat. Saya pun jadi presiden tidak langsung melompat jadi presiden itu. Jadi wali kota 2 kali, jadi gubernur sekali, baru naik ke presiden. Tidak sama. Nanti ini Pak, biar diurus Pak Kabin aja lah nanti, biar di training Pak Kabin, di training dan langsung juga diberi ayamnya sekalian. Siap Pak, di Nabire ya Pak. Baik Pak. Untuk wilayah Petato. Tapi saya titip jangan banyak-banyak dulu. Iya Pak ya. Apa-apa 100, 200 itu mungkin boleh untuk memulai. Kalau udah jadi Bapak nanti datang kunjungan kan Nabire. Nabire, maksudnya kalau udah jadi PHCH di Nabire juga. Ya kalau nanti, siapa tadi nama? Stella Pak. Kalau Stella punya sudah ayamnya 100.000 saya datang. Siap Pak. Itu kalau kerja keras itu gampang untuk melompat dari 50 ke 10.000, lompat ke 100.000, bukan sesuatu yang sulit, tetapi butuh kerja keras, butuh kerja keras. Ya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Silakan. Kali. Udah kita lari sepeda diem semua. Boleh minta sepedanya Pak? Untuk mobil karena di situ ada tulisannya hadiah Presiden Jokowi yang mahal itu, bukan sepedanya. Boleh dibawa, sudah diberikan, boleh dibawa gimana? Tidak balap. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa Papua Youth